Dulu Habib Salim Syatiri itu kalau lagi ngajar gitu ya. Beliau itu termasuk guru yang sangat perhatian dengan murid. Bukan cuma perhatian nanya udah sholat, bukan. Bahkan punya uang enggak ditanya. Habib Salim itu sering bagi-bagi uang ke kita. Jadi dikasih kita uang 5.000 dikit ah. Oh 5.000 kita dikit. 5.000 Yaman itu banyak itu. Zaman saya awal datang 2014 itu mungkin 1.000 real Yaman itu sebanding dengan antara 40 sampai 50.000 uang kita. Jadi kalau 5.000 kan hampir 250.000 uang kita. Itu bagi-bagi. Nah, perhatiannya Habib Salim itu sampai setiap mau sholat nanya dulu, ayo siapa yang nggak bawa siwak? Coba angkat siwaknya. Angkat siwaknya. Nah, Habib orang berpengalaman. Tahu Habib ini santri itu banyak yang nggak punya siwak. Kalau mau hadir daras minjem siwak temennya yang lebih. Siwaknya kan udah lama disimpan. Beli baru lagi. Temennya lupa bawa siwak, minjem siwak temennya dikantongi doang, tapi nggak dipakai. Jadi kalau Habib nanya mana siwak ente ini gitu. Tapi apa dibuat Habib? Ayo semuanya pasang siwaknya di mulut masing-masing. Jadi ketahuan yang minjem itu nggak kolu masukkan siwak ke dalam mulut. Sunnah bersiwak. Dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan ke atas umatku, la amartuhum bisiwaki, niscaya aku akan perintahkan sebagai perintah wajib kepada mereka untuk bersiwak inda kulli sholatin. Setiap mau sholat itu siwak. Dalam satu riwayat setiap mau berwudu bersiwak. Kalau bukan karena takut memberatkan, Nabi itu sayang sama kita. Nabi itu sayang sama kita. Takut Nabi. Kalau nanti diwajibkan, umatnya nggak jalankan jadi berdosa. Akhirnya nggak diperintahkan wajib, tapi perintahnya tetap perintah sunnah. Dalam riwayat yang lain, rakaatan bis siwaki, 2 rakaat menggunakan siwak, khairun, itu lebih afdol daripada sab'ina rakaatan bila siwak. 70 rakaat orang sholat nggak pakai siwak, 2 rakaat pakai siwak, fadilahnya lebih banyak yang sholat 2 rakaat tapi pakai siwak. Lah kan eman ini ya. Ibaratnya orang bisnis itu kerja dikit hasilnya banyak, sama yang kerjanya banyak hasilnya dikit. Kira-kira kita milih mana? Kadang kita urusan dunia aja pinter kali kita hitung-hitungnya, tapi urusan akhirat kita kadang nggak open. Jadi itu Pak, sunnah bersiwak. Kalau mau wudu, mau sholat juga banyak, di setiap keadaan sunnah kita bersiwak di sana. Tapi kemudian bersiwak ini tempatnya kapan kalau mau wudu ini? Pendapat Imam Ibn Hajar, tempat siwak itu adalah ba'da ghuslil kafain. Setelah kita membasuh kedua telapak tangan kita, baru di situ tempat sunnahnya bersiwak. Bersiwak, sunnah kan mau wudu kan? Di situ tempatnya, kata Syekh Ibn Hajar. Berarti ketika kita mau siwak, kita nggak perlu niat sunnah wudu lagi. Karena dia sudah masuk di niat kita tadi ketika kita basuh tangan mau mendatangkan sunnah wudu. Habis itu bersiwak nggak perlu niat lagi. Tapi Imam Romli bilang tempatnya bersiwak itu adalah qabla ghuslil kafain. Setelah baca bismillah dia belum basuh tangan nih, disitulah dia bersiwak. Berarti kata pendapat Imam Romli, kan kita belum basuh tangan nih, belum niat sunnah wudu. Tadi siwaknya supaya dapat pahala mendatangkan sunnah wudu berupa bersiwak, dia harus niat tadi sebelum bersiwak. Kalau enggak dapat pahala. Jadi di mana tempat bersiwak? Ada 2 pendapat. Ibn Hajar bilang setelah membasuh telapak tangan, sebelum madmadoh, sebelum kumur-kumur. Tapi Imam Romli bilang sebelum membasuh telapak tangan. Pertama kali belum wudu itu siwak dulu. Sunnah. Tapi siwak itu apakah harus menggunakan kayu siwak yang dijual? Tidak. Maka perhatikan, sebagian ustadz tuh kalau dia lupa bawa siwak itu, karena dia tahu bersiwak itu harus menggunakan bikulli syai'in khashin. Pokoknya sesuatu yang kesat, yang kasar. Maka ketika lupa bawa siwak itu biasanya ada bagian ustadz tuh gini deh. Mau sholat tuh kan, atau diambil ridanya gitu. Disiwakkan sekali. Kenapa? Lupa bawa siwak, sayang, nggak dapat padilanya, nggak dapat pahalanya. Bisa menggunakan kain. Bisa ini, bisa. Tapi tidak afdol. Yang afdol menggunakan kayu siwak. Itu ada derajatnya. Derajat yang paling afdol adalah menggunakan kayu arok. Ada kayu arok itu kalau di Arab yang biasa dijual-jual. Akarnya itu. Itu yang paling afdol. Tapi tidak harus dengan itu. Bahkan dengan, kalau sebagian santri dulu kita di Darussalam, itu santri yang udah belajar bab siwak tahu dia. Di Darussalam itu dulu ada pohon melinjo di bawah itu.
Pohon melinjo, Pak. Itu akarnya pohon melinjo itu bisa dijadikan siwak. Mirip itu. Kesat dia. Jadi kan lumayan, siwak kan beli. Ya Pak ya, 10.000 satu ini. Atau ada yang 7.000, 8.000. Ya santri, daripada beli siwak katanya. Lumayan bisa sarapan ini ya. Bisa sarapan berapa hari. Akhirnya apa? Dia cangkol pohon melinjo itu akarnya, dipotek, dicuci bersih, jadi siwak sama dia. Jadi nggak harus menggunakan kayu siwak yang sering dijual. Nah, siwaknya bagaimana? Agol syek sekali. Sekali aja udah dapat aslu sunnah. Tapi kemudian timbul pertanyaan, bagaimana sih disunahkan cara bersiwak itu? Bagaimanapun caranya tetap dapat sunnah. Mau dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, tetap dapat sunnah. Tapi jangan ketika mensiwak gigi itu jangan sampai naik turun. Makruh. Karena itu bisa apa? Menyebabkan lukanya busi kita. Kalau siwak gigi itu nggak gini, nggak atas bawah, tapi nyamping, melebar. Beda ketika kita menyiwain lidah kita, sunnah juga, sunnah. Habis kita siwak gigi tadi, lidah tadi disiwak, itu baru memanjang dia bentuknya. Jelas ya, itu memanjang. Nah, bagaimana cara ngayunnya? Itu thariqah yang masyhur, yang sering kita dengar daripada para asatidz ketika mengajar, ketika nerangkan, bahkan yang dipraktekkan, itu membuatnya dengan cara apa? Angka 8. Dari atas dulu dimulai, dari tengah sini, dari tengah. Diayunkan ke atas kanan, ke gigi atas sebelah kanan, turun ke bawah, ke tengah lagi, naik ke atas sebelah kiri, turun. Kan gitu sering praktek ya. Tapi coba cari ibarat kitab yang menyebutkan cara itu. Kayaknya Habib Salim dulu pernah bilang, ini thariqah yang masyhur, yang sering diajarkan, tapi nggak nemu ibaratnya di mana ini. Mungkin ada, tapi nggak tahu di mana. Sementara ibarat yang diajarkan oleh Imam Baijuri di dalam kitabnya, caranya bagaimana? Dimulai dari tengah, tarik ke kanan, balik lagi. Jelas Pak ya? Baru kiri, tarik lagi ke bawah, tarik lagi ke kiri. Itu cara. Tapi yang masyhur thariqahnya adalah dengan cara angka 8. Meskipun nggak tahu dari mana ibaratnya itu. Tapi ala kulli hal, cara apapun yang kita pakai tetap dapat aslus sunnah bersiwak. Sayang, makanya habis ini nanti kita harus lebih ihtimam menjaga sunnah bersiwak. Kan sayang tuh ya, 2 rakaat doang kita sholat tuh, pahalanya lebih banyak daripada 70 rakaat tidak pakai siwak.